Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Fadilah Hasibuan. Kami dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum. Nah, yang mana upaya hukum itu adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan guna untuk memperbaiki dan membatalkan putusan pengadilan tersebut. Nah, upaya hukum itu ada terbagi dua. Yang pertama upaya hukum biasa atau kasasi banding, dan yang kedua upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali tenggat waktu, diajukan dalam waktu 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada terdakwa. Dan guna dalam peninjauan banding yaitu untuk mengoreksi kesalahan hukum atau fakta yang telah yaitu putusan pengadilan pertama. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Saputra, NIM 2210-3043 dari kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang banding. Banding adalah upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan yang lebih tinggi. Pengadilan banding ini bertujuan untuk yang pertama memberikan keadilan yang lebih lanjut bagi pihak yang merasa dirugikan. Yang kedua, menjaga akurasi dan kepastian hukum. Dan yang ketiga, menghindari kekeliruan dalam pemeriksaan atau penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama. Proses banding yaitu yang pertama adalah pengajuan permohonan banding. Pengajuan permohonan banding diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas ke pengadilan yang memutuskan perkara tersebut, maksimal dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Yang kedua, pemberitahuan kepada lawan. Pengadilan memberitahukan permohonan banding kepada pihak agar dapat menanggapinya. Yang ketiga, pengiriman berkas banding. Seluruh berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi untuk diperiksa ulang. Dan yang keempat adalah pemeriksaan oleh pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara berdasarkan berkas tanpa menghadirkan para pihak. Hasil banding ada 4, yaitu putusan pengadilan tinggi yang berupa menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang kedua membatalkan dan mengganti putusan, dan yang ketiga mengubah sebagian isi putusan. Sekian penjelasan saya tentang banding. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Siregar, NIM 2210-3053, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya sebagai kelompok 5 ingin menjelaskan tentang banding. Banding adalah upaya hukum biasa yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dari pengadilan negeri. Tujuan dari banding adalah meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi atas perkara dan putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya. Banding ini bukan berarti perkara dimulai dari awal, tetapi memeriksa kembali fakta dan hukum yang telah diputus. Yang kedua itu ada hukum banding. Banding diatur oleh beberapa peraturan. Di antaranya yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur prinsip-prinsip umum biasa tentang
kekuasaan kehakiman termasuk asas peradilan berjenjang. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 khusus mengatur mekanisme banding atau peradilan ulangan. Yang ketiga di sini ada tujuan banding. Tujuan utama banding yaitu kesempatan kedua pihak yang merasa dirugikan atau putusan tingkat pertama dapat memperoleh pemeriksaan ulang. Yang kedua ada itu koreksi kekeliruan. Jika terdapat kekeliruan fakta penilaian bukti pengadilan negeri, maka pengadilan tinggi bisa lanjut. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pihak yang berhak mengajukan banding. Yang pertama itu ada penggugat. Di sini penggugat jika merasa gugatannya ditolak atau tidak sepenuhnya dikabulkan. Yang kedua ada tergugat jika merasa putusan merugikannya. Yang ketiga ada turut tergugat jika diajak masuk dalam perkara dan memiliki kepentingan hukum langsung yang terdampak oleh putusan. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuni Hasibuan, NIM 22103038 di Prodi Hukum Tata Negara 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kasasi. Pengertian dari kasasi dalam hukum acara perdata. Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat selanjutnya, yakni putusan pengadilan tinggi atau tingkat banding atau bahkan pengadilan negeri jika langsung dimohonkan kasasi tanpa banding terlebih dahulu dalam perkara tertentu. Kasasi bertujuan agar Mahkamah Agung mengoreksi atau menilai apakah hukum telah diterapkan secara benar oleh pengadilan yang memeriksa perkara tersebut sebelumnya. Adapun dasar hukum dari kasasi, dasar hukum tentang kasasi dalam perkara perdata. Yang pertama, HIR khususnya pasal 30, pasal 45 dan seterusnya. Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ada juga tujuan dan fungsi kasasi. Kasasi memiliki tujuan yang penting dalam sistem peradilan Indonesia. Yang pertama, menjaga keseragaman dalam penerapan hukum oleh semua pengadilan di Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap pengadilan yang lebih rendah dalam menerapkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari kesalahan penerapan hukum oleh hakim pada tingkat pertama dan banding. Yang keempat, menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Ada juga ciri khas dari hak kasasi ini. Yang pertama, Mahkamah Agung tidak memeriksa ulang fakta atau bukti. Yang dinilai hanyalah apakah dalam proses pemeriksaan sebelumnya terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Kasasi bersifat terbatas atau formal, hanya menyangkut masalah hukum. Contoh alasan kasasi ini, alasan yang dapat diajukan dalam kasasi ada sebagai berikut. Pengadilan sebelumnya telah melanggar ketentuan hukum acara, misalnya putusan tidak mencantumkan pertimbangan hukum, terjadi kesalahan dalam penerapan hukum material, misalnya hakim salah menafsirkan suatu pasal, putusan pengadilan dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak memenuhi atas keadilan.
Ada juga prosedur pengajuan kasasi. Kasasi diajukan dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada para pihak. Permohonan diajukan melalui pengadilan yang memutus perkara terakhir. Biasanya pengadilan tinggi. Setelah itu berkas akan dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Agung. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. PK hanya dapat diajukan sebanyak 1 kali. Diajukan ke Mahkamah Agung melalui panitera Pengadilan Negeri 263 sampai 269 Undang-Undang Mahkamah Agung serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012. Mahkamah Agung memutuskan perkara berdasarkan putusan. Yang ketiga yaitu MA memutus berdasarkan berkas. Dalam persidangan tidak ada peninjauan kembali hanya berlaku untuk putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tidak bisa diajukan oleh jaksa kecuali dalam kasus perdata atau tindak pidana khusus seperti tindak pidana upaya hukum luar biasa terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Selama proses peninjauan kembali, Mahkamah Agung akan memeriksa apakah ada alasan hukum yang sah yang dapat membatalkan putusan antara kasasi, banding, dan PK. Yang pertama, banding hukum ke pengadilan tinggi yang dilakukan untuk memeriksa ulang fakta dan hukum putusan pengadilan. Selanjutnya kasasi yaitu upaya ke Mahkamah Agung untuk menguji penerapan hukum. Setelah itu berkas dari putusan Mahkamah Agung bukan fakta dari putusan banding. Selanjutnya peninjauan kembali yaitu upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung atas putusan yang sudah ada karena adanya bukti baru. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf.